Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Utama, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil latihan 1.3 membuat UML kelas diagram berdasarkan kode pattern yang telah diberikan, dengan yang meliputi identifikasi kelas, objek, state, dan behavior, penjelasan implementasi kode pattern, dan penjelasan diagram kelas diagramnya. Studi kasus yang digunakan adalah sistem sederhana rumah sakit berbasis pemrograman berorientasi objek menggunakan pattern. Baiklah, pada baiklah yang pertama kita akan masuk ke penjelasan identifikasi kelas, objek, state, dan behaviornya. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan hasil identifikasi kelas, objek, state, dan behavior berdasarkan kode Python yang diberikan. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada dokter dengan objek seperti Dokter Masyur dan Dokter Farhan. Ini saya bikin sendiri karena di kode cuma ada byte-nya, kode program aja nggak ada datanya. Lalu masuk ke state atau atribut yang dimiliki kelas dokter, yaitu seperti name, dokter, dokter ID, specialty. Dengan behaviornya seperti init dan string. Init berfungsi untuk menginisialisasi data dokter, dan string untuk menampilkan informasi dokter dalam bentuk teks. Lanjut ke kelas 2, yaitu kelas pasien, yang berisi objek seperti pasien 1 dan pasien 2. Dengan state pada kelas pasien meliputi seperti nama, pasien ID, dan appointments. Dengan behaviornya seperti init dan make appointment untuk membuat janji temu dengan dokter. Lanjut ke kelas ketiga, kelas appointment. Kelas ketiga adalah appointment, dengan objek appointment dibuat secara otomatis ketika pasien membuat janji temu. Contoh seperti appointment 1, 2, dan 3 yang terlihat di program ini. Ada appointment 1, appointment 2, dan appointment 3. Itulah janji temu. Lanjut ke step pada kelas appointment, itu ada pasien, dokter, appointment date atau janji temunya, tanggal berapa, tanggal janji temunya, dan treatment. Lanjut ke behaviornya, yaitu init dan add treatment untuk menambahkan tindakan medis. 4. Treatment. Kelas terakhir adalah treatment. Objek treatment dibuat saat metode add treatment dipanggil. State yang dimiliki adalah add point, treatment name, dan treatment date. Dengan behavior seperti init dan string. Ini adalah UML kelas diagram yang telah saya buat. Nah, dengan appointment itu berhubungan dengan dokter dan treatmentnya, dan pasien berhubungan dengan appointment. Jadi pasien ini berhubungan dengan appointment. Jadi pasien berhubungan dengan appointment, yaitu janji temu. Jadi pasien membuat janji temu dengan dokter dan apa keperluannya atau treatmentnya. Nah, itu penjelasan singkatnya agar lebih mudah dipahami. Kita lanjut ke
bagian implementasi kodenya. Baiklah, kita sudah masuk ke bagian kode Python-nya. Di sini ada dua program yang saya bikin, dua file. Yang pertama itu file program hospital dan file data hospital. Nah, file program hospital itu berisi beberapa kelas seperti kelas dokter, kelas pasien, kelas appointment, kelas treatment. Itu adalah program yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Lanjut ke data hospital, yaitu data-data tentang data dari dokter yang saya bikin, lalu data pasien, data appointmentnya, janji temunya, lalu appointment 1, 2, 3, dan treatmentnya. Ini tambahan saja supaya mudah lebih enak dilihat gitu. Baiklah, kita akan lanjut ke implementasi kode. Kita akan bahas tentang konsep object oriented programming yang terdiri dari 4 kelas utama seperti dokter, pasien, appointment, dan treatment. Pasien melakukan appointment dengan dokter. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kode Python-nya. Yang pertama yaitu kelas dokter yang digunakan untuk mempresentasikan dokter-dokter di rumah sakit. Pada kelas ini akan ada konstruktor seperti init yang berfungsi untuk menerima 3 data parameter, yaitu name, dokter ID, dan specialty. Ketiga parameter tersebut disimpan sebagai atribut atau state dari objek dokter. Itu kelas dokter juga memiliki metode string yang berfungsi untuk menampilkan informasi dokter dalam bentuk teks ketika objek tersebut dicetak menggunakan fungsi print. Lanjut ke implementasi kelas pasien yang digunakan untuk mempresentasikan pasien. Kelas ini memiliki atribut name dan pasien ID, serta sebuah list bernama appointment yang digunakan untuk menyimpan daftar appointment pasien. Pada kelas pasien terdapat metode seperti appointment yang berfungsi untuk membuat janji temu antara pasien dan dokter pada tanggal tertentu. Metode ini akan membuat dari kelas appointment dan menyimpan ke dalam list appointment. Lanjut ke implementasi kelas appointment. Kelas appointment digunakan untuk sebagai penghubung antara dokter dan pasien. Kelas ini memiliki atribut pasien, dokter, dan appointment date, yang serta list treatment untuk menyimpan tindakan medis yang akan dilakukan. Pada kelas appointment ini terdapat metode add treatment yang digunakan untuk menambah data treatment ke dalam sebuah. Baiklah, masuk ke kelas appointment, yaitu init self pasien dokter appointment. Pada kelas appointment terdapat metode add treatment yang digunakan untuk menambahkan data treatment ke dalam sebuah appointment. Metode ini membuat objek treatment dan menyimpannya ke dalam list treatment. Lanjut ke kelas treatment yang berisi appointment, treatment name, dan treatment date. Kelas treatment ini digunakan untuk mempresentasikan tindakan medis yang
yang digunakan untuk mempresentasikan tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien. Kelas ini memiliki atribut appointment, treatment, name, dan treatment date. Dan itu berfungsi terdapat metode string yang berfungsi untuk menampilkan informasi treatment dalam bentuk teks. Dengan alur eksekusi program pada bagian implementasi program pertama. Yang pertama dibuat objek dokter dan pasiennya. Yang dokternya itu kita bikin dua, seperti mansur yang berisi dokter dengan nama masyhur, apa dokter ID-nya, dan yang memiliki nama mansur, dokter ID-nya, dan spesialitinya. Dokter Farhan yang memiliki nama Farhan, terus ID-nya, dan ya spesialitinya juga. Lanjut kita ke pasien. Pasien satu bernama Firman dengan ID pasiennya seperti ini. Pasien 2 dengan nama Siti dengan pasiennya ini. Lalu selanjutnya pasien akan melakukan appointment dengan dokter pada tanggal tertentu dan menggunakan metode make appointment. Nah, pasien satu make appointment dokter Mansur pada tanggal ini. Lalu pasien satu make appointment dengan dokter Farhan pada tanggal ini. Lalu datang pasien kedua make appointment dengan dokter Mansur lagi pada tanggal ini. Setelah itu appointment berhasil dibuat, kemudian ditambahkan treatment menggunakan metode add treatment. Appointment satu, lalu treatment. Pada pertemuan pertama, melakukan pengecekan heart check dan STG check test. Pertemuan kedua, brain scan, dan pertemuan ketiga, blood pressure check. Yang dimana akan membuat outputnya seperti ini. Appointment Firman, pertemuan Mas Firman dengan Dr. Masyur pada tanggal ini. Appointment Firman dengan Farhan pada tanggal ini. Pertemuan Siti dengan Masyur pada tanggal ini. Lalu pada tanggal Firman bertemu Masyur pada tanggal ini, dia melakukan pengecekan hati pada tanggal yang sama. Lalu pada tanggal yang sama dia juga mengecek ECG test. Pada pertemuan kedua Firman dengan Farhan, ia melakukan pengecekan brain scan dengan appointment pada tanggal ini dan treatment blood check pada tanggal ini. Lanjut, ini adalah data dokter dan data pasien dan melakukan appointmentnya pada tanggal berapa saja. Ini itu berasal dari kode ini. Kode ini menggunakan logika, menggunakan ulangan for. Jadi seluruh pasien yang di dalam pasien 1 sampai pasien 2 akan melakukan print. Dan pasien dengan melakukan ngeprint pasien name. Lagi pasien tersebut memiliki appointment pertemuan, maka akan melakukan ngeprintan dokter nama dokternya pada tanggal berapa dan treatment apa yang dilakukan. Jika ada treatment maka akan di print. Ya, seperti itu saja sih logikanya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Maaf jika kurang enak didengarkan karena saya kurang sehat. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.